video. Jadi langsung aja, di video kali ini aku mau nge-review serum lokal yang lagi hype banget karena harganya affordable dan juga review dari para penggunanya. Aku tuh sebelumnya edik banget sama skincare Korea. Jadi aku kayak baru-baru ini aja nyobain skincare lokal. Apakah hasilnya sesuai ekspektasi ataukah kebalikannya? Apa itu? Tada! Ini dia produknya. Nah, aku udah pakai serum ini tuh sejak 2 bulanan ini, dan ini aku udah pakai sampai habis. Baru aku mau nge-review dulu karena aku mau ngeliat hasilnya gimana. Jadi langsung aja kita review satu persatu ya. Check it out. Keep on watching. Yang pertama akan aku bahas itu dari si Scarlett Brightly Ever After Serum. Aku bahas dari segi packagingnya dulu. Itu packagingnya di dalam kardus kayak gini awalnya. Kardus. Apa sih namanya, dus? Kotak ya. Jadi dia ini packagingnya datang dengan dibungkus kotak kayak gini. Ini. Jadi di kotaknya ini tuh lumayan lengkap ya. Ada cara pemakaian, terus ada ingredientsnya, ada hologramnya, terus kandungan-kandungan bahan aktif yang terdapat di dalamnya, terus ada juga expired date-nya dan nama BPOM-nya. Jadi ini cukup informatif ya. Untuk isinya sendiri itu ada 15 ml dan harganya sangat-sangat affordable. Ini harganya cuma 75.000. Botolnya sendiri itu seperti botol serum pada umumnya, dia tuh kaca kayak gini. Terus ada pipetnya. Nah, ini aku udah habis ya, udah nggak ada lagi. Pakai sampai habis. Di sini tertulis Scarlett Brightly Ever After Serum, Whitening, Glutathione, and Vitamin C. Jadi memang dia ini active ingredients-nya yang mereka unggulkan itu adalah glutathione, whitening, vitamin C, niacinamide, dan lavender water. Jadi dia juga nggak mengandung fragrance. Cara penggunaannya itu digunakan 2 sampai dengan 3 drops. Kita tetesin aja, tapi jangan sampai kena pipetnya supaya tetap higienis. Langsung kita tap-tap aja dan tunggu sampai meresap. Ini meresapnya cukup cepat banget ya, kita tetesin terus kita tap-tap, dia kayak langsung meresap gitu, nggak butuh waktu yang lama. Dan untuk baunya sendiri, menurut aku baunya itu aku kurang suka ya, agak aneh, bau apa ya, tapi baunya mengingatkan aku sama serumnya. Baunya ini mengingatkan aku sedikit sama serumnya LC Skin yang Radiant Skin Serum. Itu mirip banget sih menurut aku baunya. Aku kurang suka sama baunya sih. Dan gimana hasil pemakaian aku setelah 2 bulan? Kalian bisa lihat video aku pertama kali pakai ini. Di sini nanti aku kasih videonya. Nah, di situ aku ada bekas jerawat yang lumayan ngebekas gitu, bekas jerawat PMS. Jadi aku kalau udah mau menstruasi datang bulan biasanya muncul 1-2 jerawat, dan itu ngebuat bekas di wajah aku, dan bekasnya itu lumayan agak lama hilangnya. Tapi aku pakai ini, kalian bisa lihat kan udah kayak bener-bener gak kelihatan banget. Ini aku nggak pakai foundation, ini aku cuma pakai blush on sama lipstick doang. Tuh, bisa dibandingin sama sebelumnya kan, bener-bener mudar ya. Jadi menurut aku sih worth it ya, dan harganya bener-bener murah ya, 75.000, dan kelihatan gitu hasilnya. Tapi aku cuma kurang sukanya sama baunya itu aja sih. Dan ini aku udah pakai sampai habis, sekitar 2 bulanan. Serum lokal kedua yang akan aku bahas adalah Something. Ini juga gak kalah hype-nya dari si Scarlett itu. Ini Something AHA BHA PHA Peeling Solution. Jadi sebenarnya ini bukan serum yang didiamkan overnight sepanjang waktu kayak gitu, tapi ini serum yang dipakai selama beberapa waktu dan kemudian dibilas. Jadi fungsinya itu seperti kayak kita peeling di salon atau klinik kecantikan, tapi ini bisa kita lakuin di rumah. Nah, dari segi packaging sebenarnya mirip ya, cuma ini agak lebih bulky ya, agak lebih besar dari itu karena memang isinya juga lebih banyak. Ini 20 ml, kalau si Scarlett tadi kan 15 ml. Dan bedanya ini langsung kayak gini aja, nggak pakai kotak. Dan serum ini mengingatkan aku banget sama peeling solution, serum peeling solution produk sebelah skincare Korea. Tapi ternyata ada beberapa dokter yang membahas kalau ternyata dia itu ilegal ya, karena menggunakan AHA lebih dari 10%, 30% kalau nggak salah. Jadi katanya kalau produk over the counter yang dijual bebas di drugstore gitu, nggak boleh menggunakan AHA itu di atas menggunakan AHA lebih dari 10%. Boleh memakai AHA di atas 10% itu harus dengan resep dokter. Nah, si Something ini dia itu nggak ilegal ya, karena dia udah ada BPOM-nya. Dan ini tuh
hanya menggunakan AHA-nya itu 3% saja. Selain menggunakan AHA 3%, dia juga menggunakan BHA 1% dan PHA 2%. Ini merupakan tahapan dari exfoliating, jadi nggak dipakai setiap hari. Kalau si Scarlett ini tadi kan dipakainya itu sehari 2 kali, pagi dan malam kan. Makanya dia udah lebih duluan habis dan ini masih ada sedikit. Nah, kalau si something ini dipakainya seminggu 2 kali aja dan dipakai pada malam hari aja. Kemudian selain mengandung AHA, BHA, dan PHA, dia juga mengandung niacinamide yang bagus untuk mencerahkan wajah dan memudahkan bekas-bekas hitam. Untuk cara pemakainya sendiri, dia digunakan seminggu 2 kali aja. Kalau aku pakainya Selasa dan Jumat, pakai sekitar 1 pump kayak gini. Tuh, kalian bisa lihat dia warnanya merah, tapi merahnya itu nggak seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Nggak seperti serum yang satu lagi itu yang juga nggak kalah hype. Ini tuh merahnya tuh masih kayak light gitu ya. Kalau yang aku pikir merahnya tuh bakal merah wine kayak gitu, ternyata merahnya yang light kayak gitu. Boleh tetesin di seluruh wajah aku, kemudian aku ratain dan aku diamin selama 10 menit. Nggak boleh lebih dari 10 menit supaya wajah kita nggak over exfoliate. Jadi setelah 10 menit aku langsung bilas lagi pakai air. Nah, setelah pakai ini, kita harus menghindari dulu skincare lainnya yang mengandung bahan seperti AHA, BHA, PHA, kemudian vitamin C, retinol, mentol. Nah, dihindari dulu bahan-bahan aktif tadi selama 24 jam setelah pemakaian ini supaya kulit kita nggak over exfoliate, nggak terlalu kering gitu loh. Karena kan ini sifatnya mengangkat sel-sel kulit mati gitu kan. Dia sendiri sih klaimnya itu katanya di sini untuk permasalahan kerutan halus di wajah, kemudian mengangkat sel kulit mati, untuk mencerahkan kulit yang kusam, kemudian mengangkat whitehead, blackhead, komedo putih dan komedo hitam, kemudian menghilangkan milia, bekas jerawat, dan juga warna kulit yang tidak merata. Nah, aku sering dengar orang-orang cerita katanya kalau udah pakai ini tuh kayak komedo mereka kayak komedo mereka tuh berasa keangkat gitu setelah pemakaian ini. Jadi kayak katanya komedonya keluar sendiri gitu. Tapi honestly aku nggak ngerasain itu ya, pakai ini nggak ada yang komedonya keluar sendiri kayak gitu. Apa mungkin di akunya berbeda sama di orang lain gitu. Tapi memang yang aku rasain setelah pemakaian ini kerasa lebih lembut aja gitu kulitnya. Untuk klaim lainnya aku belum terlalu merasakannya, tapi mungkin yang bekas jerawat aku cepat memudar itu bisa juga karena bantuan dari si something ini, karena aku combine juga pemakaiannya. Tapi ingat ya, karena ini tadi mengandung AHA, BHA, dan PHA, jadi dia selama 24 jam pemakaiannya harus menghindari bahan aktif yang udah aku sebutin tadi. Dan kebetulan si Scarlett Body Ever After Serum ini kan mengandung vitamin C, jadi mereka nggak bisa dipakai berbarengan guys. Jadi kalau misalnya udah pakai yang ini, yang serum step yang ini nih kita skip dulu. Jadi kita pakainya kalau udah pakai itu yang pakai yang melembabkan aja gitu, pakai moisturizer atau sleeping mask aja langsung. Jadi ini di skip dulu kalau udah pakai yang itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk si Scarlett Body Ever After Serum ini aku merasakan banget untuk klaim di bagian mencerahkan dan juga memudahkan noda-noda bekas jerawat. Tapi aku sangat-sangat tidak suka dengan baunya. Dan ini harganya murah banget, cuma 75.000. Kalau si something ini aku kurang bisa merasakan klaimnya yang mengangkat whitehead dan blackhead itu, karena masalah komedo aku ternyata masih belum teratasi dengan menggunakan produk ini saja. Tapi mungkin dia lumayan membantu juga mencerahkan wajah aku. Untuk harganya kalau si something ini kalau nggak salah sih 125.000. Untuk harganya sih recommended lah ya, apalagi ini produk lokal. Dan habisnya juga lumayan lama ya. Aku pakai sekitar 2 bulanan dan si Scarlett ini udah habis. Kalau si something masih ada sedikit karena ini kan dipakainya cuma seminggu 2 kali. Apakah aku akan repurchase mereka? Kalau si something mungkin aku akan coba produk exfoliating lainnya. Kalau untuk si Scarlett ini aku masih pikir-pikir dulu. Aku akan coba produk lain dulu karena aku kurang nyaman sama baunya. Dua produk ini sih cukup recommended, apalagi kalau mengingat harganya sangat affordable. Oke, sekian aja video dari kita. Terima kasih udah menonton video kita sampai selesai. Jangan lupa untuk tinggalkan like, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe ya guys, biar aku nggak males-malesan lagi bikin videonya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share, bye.